Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rifki Ramadan dari kelas IE 24C10 dengan nomor NIM 352410583. Di sini saya akan mempresentasikan dari hasil analisis jurnal yang berjudul Perancangan Ulang Tata Letak Fasilitas dengan menggunakan metode konvensional berbasis 5S. Di sini ada latar belakang dari analisis penelitian jurnalnya, yaitu perancangan fasilitas produksi merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh pada kinerja suatu perusahaan. Hal itu disebabkan oleh tata letak fasilitas yang kurang baik akan menyebabkan pola aliran bahan yang kurang baik juga, dan perpindahan bahan atau produk ataupun informasi ataupun peralatan dan tenaga kerja menjadi relatif tinggi, sehingga menyebabkan keterlambatan penyelesaian produk ataupun bisa jadi menambah biaya produksi. Nah, tata letak pabrik juga atau layout dapat didefinisikan sebagai tata cara pengaturan ulang atau pengaturan baru fasilitas-fasilitas pabrik guna menunjang kelancaran proses produksi yang lebih baik. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama ada apa yang dimaksud dengan perancangan pabrik. Yang kedua, mengapa penting untuk menerapkan perancangan fasilitas pabrik. Yang ketiga, mengapa metode 5S penting diterapkan di area pabrik. Yang keempat, faktor apa saja yang dapat menyebabkan kinerja perusahaan menjadi tidak efektif. Dan yang kelima, bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki tata letak fasilitas agar menciptakan kinerja yang lebih efektif. Tujuan dari analisa ini juga yang pertama dapat memahami pengertian dari perancangan pabrik, dan yang kedua kita dapat memahami pentingnya penerapan perancangan fasilitas pabrik, dan yang ketiga memahami pentingnya penerapan metode 5S di area pabrik, yang keempat memahami faktor yang dapat menyebabkan kinerja perusahaan menjadi tidak efektif, dan yang kelima memahami upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki tata letak fasilitas agar menciptakan kinerja yang lebih efektif. Di sini ada tahapan analisa, yaitu tahapan perencanaan tata letak pabrik. Sebelum melakukan perencanaan tata letak pabrik, ada tahapan-tahapannya nih. Yang pertama ada operation process chart atau OPC, ada activity relationship atau ARC, yang ketiga ada worksheet, dan yang keempat ada block template, yang kelima ada activity relationship diagram atau diagram rel, dan yang keenam ada Production Space Requirement Sheet atau PSRS, yang ketujuh ada Plan Service Area Planning Sheet atau PSAPS, yang ke-8 ada Total Space Requirement Sheet atau TSRWS, dan yang ke-9 ada Area Template, yang ke-10 ada Space Relationship Diagram, dan yang terakhir ada Final Layout untuk mengetahui keseluruhan pada tahapan ini sudah berjalan atau belum gitu. Dan yang selanjutnya pemecahan masalah ini ada 5 poin yang sama tadi disebutkan di rumusan masalah yang di depan. Yang pertama ada pengertian pabrik. Secara artian itu pengertian pabrik itu dikenal sebagai factory atau plant. Jadi setiap tempat di mana seperti manusia, mesin, peralatan, ataupun produksi lainnya, ataupun seperti material, energi, uang, informasi, sumber daya alam, tanah, air, mineral, yang dikelola bersama-sama dalam suatu sistem produksi yang berguna untuk menghasilkan suatu produk atau jasa secara efektif dan aman. Itu definisi dari pabrik. Definisi dari perencanaan pabrik itu, perencanaan itu kayak pengaturan tata letak pabrik merupakan ya kayak suatu landasan utama dalam dunia industri. Kayak sebab perencanaan perencanaan pabrik yang baik juga bisa diharapkan terbentuknya efisiensi dan kelangsungan hidup atau kesuksesan kinerja suatu industri yang dapat terjaga gitu. Dan yang kedua ada pentingnya penerapan perancangan fasilitas pabrik. Di sini juga mempunyai tujuan utamanya yaitu sebagai mengatur area kerja dan segala fasilitas produksi yang paling ekonomis dan operasi produksi dan yang aman dan nyaman bagi karyawan nih. Jadi sehingga karyawan bisa
nyaman bekerjanya, bisa menaikkan moral kerjanya, dan performansnya juga dari operator itu bisa naik, sehingga sehingga bisa tercapai target-target yang sudah ditentukan. Jadi lebih spesifik lagi, suatu perencanaan dan pengaturan tata letak yang baik akan memberikan keuntungan juga kan bagi sistem produksinya kan. Dan yang ketiga ada pentingnya metode 5S di area pabrik. Secara definisi, 5S adalah memanfaatkan tempat kerja yang mencakup peralatan, dokumen, bangunan, dan ruang untuk melatih kebiasaan para pekerja dalam usaha meningkatkan disiplin kerja. Yang dimulai dengan pemilihan seri. Apa itu seri? Seri itu bisa diartikan sebagai meletakkan peralatan. Seri kan di ininya kan pemilahan ya. Pemilahan itu kayak memilih barang untuk meletakkan peralatan atau menyisihkan peralatan yang sudah tidak perlu gitu, pemilihan kan. Jadi yang peralatan tidak perlu disisihkan atau dipilih-pilih dulu, bisa dihilangkan gitu. Dan yang kedua ada penataan atau Shaiton. Shaiton itu kelanjutan dari Syairi, dimana dari hasil pemilihan Syairi itu akan dilanjutkan dengan proses Shaiton, peralatan yang sudah dipilih itu. Dengan menggunakan metode Shaiton itu, mekanik juga jadi bisa ngambil barang dari gudang dengan aman gitu, dengan kok aman sih, dengan mudah gitu, karena udah ditata rapi. Yang selanjutnya ada pembersihan Seiso. Seiso itu pada tahap ini adalah proses pembersihan. Pembersihan yang dimaksud adalah pembersihan dari debu, sampah di lantai produksi, dan peralatan yang digunakan untuk proses produksi. Peralatan yang dibersihkan yaitu mesin-mesin produksi, lantai pabrik, dan debu-debu atau minyak yang menempel pada lantai, karena kalau tidak dibersihkan bisa licin dan kotor, membuat pekerja tergelincir dan jatuh akibatnya. Shinketsu itu pemantapan. Pemantapan itu udah mengarah pada proses pemantapan terhadap metode 5S ini. Jadi pada tahap ini hanya melakukan upaya bagaimana penerapan yang telah dilakukan tetap berjalan terus-menerus, bukan hanya sementara saja ya. Jadi harus terus-menerus dikerjakan. Shiketsu ini tahap akhir. Tahap akhir itu disiplin. Jadi pada tahap akhir di metode 5S ini, kita memfokuskan bagaimana cara membiasakan diri para pekerja terhadap metode yang baru ini, metode Shitsuke. Shitsuke. Jadi untuk itu diperlukan kesadaran dari para pekerja untuk memiliki pola kerja yang sesuai dengan metode 5S ini, demi kenyamanan juga, keamanan juga dalam bekerja. Nextnya, 4 faktor yang dapat menyebabkan kinerja perusahaan menjadi tidak efektif. Ada beberapa kendala yang dialami oleh perusahaan, mengingat kondisi perusahaan seharusnya harus lebih memperhatikan kesehatan dan keselamatan para pekerja. Itu sangat penting, karena pekerja itu sangat penting bagi perusahaan ataupun pabrik. Ada beberapa nih diantaranya, penumpukan barang. Jadi penumpukan barang itu letaknya tidak beraturan, artinya tuh penumpukan itu terletak di mana saja, ada di pojokan atau di tengah-tengah atau bahkan bisa di tempat jalanan manusia yang sering dilewati. Hal itu menyebabkan daerah kerja forklift ini tuh posisinya itu lagi di warehouse ya. Jadi kerja forklift itu menjadi meluas gitu dan bergerak secara tidak beraturan serta mengikuti penumpukan yang ada. Jadi tidak ada tempat fokus titiknya barang itu di mana diletakkannya. Masalah penelitian ini terletak pada belum beraturannya, terletak pada fasilitas pabrik kan. Nah, makanya pada departemen ini, dari penelitian ini menyetuskan ide dengan metode konvensional berbasis 5S, yaitu Shairi, Shaiton, Seiso, Shiketsu, dan Shisuke yang tadi sudah dijelaskan di awal. Dan yang kelima, upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki. Apa saja sih upayanya? Upayanya itu sebagai merancang atau melayout tata letak fasilitas baru,
Jadi penghematan penggunaan areal untuk produksi, gudang, dan servis, serta memberikan solusi dan alternatif terbaru terhadap permasalahan di perusahaan yang terkait dengan tata letak pabrik yang efektif dan efisien. Nah, kesimpulannya dari analisis jurnal ini, penelitian yang sudah dilakukan adalah rancangan tata ulang fasilitas pabrik pengolahan air minum khususnya di PT Imam Montas Sejahtera yang sebelumnya belum memiliki standar dengan metode 5S. Kemudian dengan adanya penelitian ini yang dilakukan oleh jurnal ini diubah mengenai informasi tentang penerapan metode 5S pada penyusunan tata letak fasilitas pabrik di PT Imam Montas Sejahtera ini untuk memperoleh tata letak yang lebih rapih, yaitu Seiri dan Seiton pada gudang mekanik, Seiso yaitu pada gudang produksi, dan semua departemen, Seiketsu dan Shitsuke yaitu pada semua departemen. Sarannya dari analisis ini, saya memberikan saran pelatihan dan keterlibatan seluruh karyawan dalam proses 5S. Jadi semua karyawan berhak mendapatkan pelatihan terlebih dahulu dan keterlibatan bagaimana dengan metode baru 5S ini supaya karyawan tahu tuh paham dengan metode 5S. Kemudian ada kedua, pengembangan budaya kerja yang berkelanjutan. Jadi itu metode ini tuh terus dikembangkan. Jadi tidak hanya di awal saja dipakai, tapi terus menerus harus dipakai. Gitu dengan bisa jadi dengan briefing terus setiap bulan ataupun apa saja, yang penting metode itu tuh terus berkelanjutan sampai kapanpun. Yang ketiga ada evaluasi dan penyesuaian berkala dari yang sudah dijalankan. Jadi misalkan setahun 2 tahun harus ada evaluasi nih, bagusnya di mana, jeleknya di mana, jadi terus ada perkembangan, ada perbaikannya. Oke, mungkin sekian presentasinya. Oh ya, saya mengambil sumber jurnal ini dari Sofyan Deka dan Syarifuddin ya, dengan judul perancangan ulang tata letak fasilitas dengan menggunakan metode konvensional berbasis 5S. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.